Ya, selamat malam untuk semua sahabat, semua rekan, ibu dan bapak leader seluruh Indonesia. Sesuai janji tadi bahwa event 1 menit lagi kita mulai. Jadi saya akan mulai. Yang lain mungkin nanti biar menyusul ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih untuk yang duluan nih. Wow, ada Bu Heni. Halo Bu Heni. Mana Ayes? Belajar ya, Ayes belajar ya. Wow, Ayes katanya mau nginep nggak datang-datang ini. Halo Pak Egi. Pak Egi di rumah apa di luar ini? Sudah di rumah, Pak Dede. Ya, ya Pak Egi gaspol banget bulan ini ya, hebat. Halo Pak Indra, halo Pak Halo Indra. malam. Pak, tadi di kantor Tejison ada event ya Pak Indra ya? Iya ada Pak Frank. Oh, CEO. Iya, Ya Allah, wow. Itu CEO loh Pak, CEO Asia Pasifik. iya ada diskusi tadi sih, Pak. Wow, keren, keren. Nanti ada bocoran. Aduh. Harus cerita nih kayaknya. Habis ini Pak Indra saya todong nih. Bentar, saya nyapa yang lain dulu. Iya, Ya, ya. Coach Taufik, apa kabar Subang? Pak Taufik, halo, selamat malam. Malam Pak, ini masih di luar Pak. Oh iya, Izin. topin aku halus gini, eh. Siap. Ya, tadi pakai headset cuman suaranya nggak muncul Pak. Jadi nggak pakai headsetnya. Ya, siap, nggak apa-apa. Budina, halo, Indramayu. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Budina. Pak Salam Indra, kembali Budina Indramayu. Ini saya Indramayu juga lahirnya sih. ya Pak Indra kan orang Indramayu. Oh, halo. Halo Bu. Wah, Bu Dewi tuh, udah muncul. Bu Dewi, halo, Bu Dewi, Sukabumi. Pak Indra, tolong dong, tadi ceritain CEO ke Semarang mau ngapain. Oh, oke. CEO ini Pak Frank ke Semarang. Jadi Pak Frank tadi membawa info terbaru bahwa nanti TS ada apa namanya kayak produk kayak Bitcoin toh Pak. Wow, Ya, kripto. jadi gitu nanti di tahun 2026 akan di launching. Jadi kita kita sebagai distributor seperti punya sahamnya di TS gitu Pak. Wow, keren. Gitu. Dan di tahun nanti THC di tahun 2026 berlangsung di bulan ke-6 tahun sekitar tanggal 3 kalau enggak tanggal 4 Pak. Juni ya. Oh, Ya Juni mana di Semarang, apa di Rembang, apa di Salatiga? di Jakarta di Jakarta. Bulan Juni ya. Oke, berarti sekalian Ya, Luxury Car tuh kan sekarang sedang ada kualifikasi Luxury Car. ya. Sama ini di bulan ini emang belum di launching kan dari ITS-nya itu untuk transaksi 3 terahertz free 1 terahertz Pak. Wow. Jadi beli 3 mesin dapat 1 mesin. Iya. Aduh. Nah, Hebat. ini belum di launching, ini belum di launching juga. Jadi bocoran tadi Pak Yopi dari apa yang manajer Jawa Tengah ya, yang Jawa Tengah itu DIY Jateng dan DIY itu Mr. Frank mengabari seperti itu. Jadi Sama ini yang apa Vietnam tuh Pak, yang 3 bulan itu. oh iya, kualifikasi trip Vietnam Ah, juga. yang Vietnam itu juga udah teman-teman udah sudah apa namanya sudah tercapai targetnya belum? Wow. Tadi siapa aja yang hadir tim kita, Pak Indra? Ibu Umi sama timnya Oh, Bu Pak Umi Alam Alam, oke. sama ada tim Crossline sih Pak dari grupnya Pak Charles Wow. Lamper Wow. Siap. Thank you ya. gitu. Ini. Pak Dede, kenapa suaranya pelan banget ya? Oh, saya suaranya pelan? Iya,
Oke, oke. Teman-teman, suara saya pelan, Coba betul? aman ah. Oke, bentar, bentar, bentar. Suara saya pelan, betul? Pak Indra juga dengar suara? Ya, pelan up. Oke, 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 oke. Bentar. Ini masih pelan juga ini sekarang. Kalau dibandingin sama suara Pak Indra itu lebih jelas suara Pak Indra ya. Oke, Atau coba nggak usah pakai apa headset atau gimana. bentar. Saya pakai handphone aja ya, biar jelas suaranya. Bentar. Izin saya pakai handphone sebentar. Oh ya, ada tambahan satu lagi up. Di tahun 2026 nanti kita untuk jadwalnya kan belum tahu, tapi ada nanti sertifikasi untuk distributor yang mengikuti ini mengikuti ini training pembicara untuk product knowledge-nya Tiens. Ya, iya betul betul betul. Kita tuntutan market sekarang para konten kreator harus punya sertifikat ke depannya kayak di Cina. Jadi kalau konten konten kreator kesehatan ya harus punya sertifikat kesehatan. Nah, itu Ya keren itu. banget. Nanti dari Tianxi berarti dapat kita sertifikatnya. Ya Di nanti Cina, di tahun di Cina nggak boleh loh 2026 ngomong juga kan. kesehatan kalau nggak punya sertifikat gitu. Ya, Oke. Sekarang suara saya sudah jelas belum? sudah. Udah ya? Saya pakai handphone nih. Oke, sip. Kita mulai, izin boleh Bapak Ibu? Ya, sekali lagi thank you buat Pak Indra. Saya dapat banyak insight nih. Oke, jadi sekali lagi selamat malam buat Bapak Ibu. Ini front saya, kaki aktif saya dari beberapa kaki. Memang belum semuanya masuk, tapi nanti mungkin sambil jalan mereka akan masuk. Ya, ini tadi beberapa ada yang masih loading internetnya. Oke, sebelumnya saya izin buka slide-nya dulu. Oke. Slide-nya sudah terlihat belum ya? Belum. Belum, oke, sebentar. Sekarang sudah? Sudah. Sudah ya? Oke, ya, sip. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu. Kita akan mulai. Jadi nggak kerasa ya, sebentar lagi 2026. Ya Allah, perasaan baru kemarin deh bikin resolusi 2025, bener nggak? Tiba-tiba, aduh bulan depan udah Desember nih Bu Heni. Oke. Tapi alhamdulillah ya kita dikasih umur, dikasih kesehatan, dikasih kesempatan sampai sekarang loh. Apalagi saya lihat teman-teman juga ya sehat-sehat juga sampai hari ini, alhamdulillah loh gitu ya. Nah, 2026 ini kita siapin deh dari sekarang pengalaman 2025 apa aja yang harus diperbaiki dan apa yang harus kita sempurnakan. Sejujurnya Bapak Ibu, 2025 buat saya itu tahun latihan. Ya, tahun latihan. Kenapa? Karena banyak adaptasi. Pertama, adaptasi marketing plan. Betul nggak? Itu kan, marketing plan itu kan semua bagus. Dari mulai zaman saya dulu bergabung, marketing plan Matahari, terus jadi hybrid.
terus sekarang jadi matahari lagi, semuanya bagus. Nah, tinggal cara bermainnya aja kita harus adaptasi dan saya masih belajar gitu. Masih adaptasi dari hybrid ke MP baru. PBO juga sama Bapak Ibu. Saya masih belajar dan saya lihat banyak teman-teman juga masih adaptasi. Ada loh yang memang lupa netpi atau lupa basic pack atau lupa struktur. Saya bilang nggak apa-apa. Namanya kita masih adaptasi ya. Betul nggak? Gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Oke. Nanti kita menangnya 2026. Sekarang latihannya ya. Oke. Terus adaptasi apa lagi? Ya adaptasi banyak hal lah. Itu juga kita pasca COVID kemarin. Masih adaptasi juga ya. Oke. Nah, yang pertama saya akan mengucapkan terima kasih nih untuk semua leader yang sudah hadir ya. Thank you banget. Ya, ini menurut saya apa ya, saya tuh penasaran, nggak sabar dari kemarin pengen segera ketemu Anda gitu ya. Karena ada hal-hal yang insya Allah ini kalau Anda praktekkan, Anda bakal makin hebat deh, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya Tuhan sedang membuka jalan kesuksesan untuk kita semua melalui event ini, ya. Eh, untuk tim lama, saya tahu betul, ada di antara Anda yang bonusnya belum baik, gitu. Saya bilang bukan buruk, bukan jelek, bukan sedikit, bukan, belum baik, ya. Dan mungkin ekonomi keluarganya juga saat ini sedang dalam tantangan, ya. Tapi saya percaya, Bapak Ibu, ini adalah perjalanan Anda sebagai seorang pemenang. Bertahan dalam sebuah visi itu juga adalah bagian dari kesuksesan. Ya, banyak orang berpikir sukses itu hanya sekedar mobil, rumah, jalan-jalan. Bukan, Bapak Ibu. Bertahan di sebuah keputusan yang sulit itu juga sukses. Berapa banyak orang zaman-zaman dulu yang kesuksesannya udah dahsyat hilang karena tidak punya keistiqomahan dalam berjuang. Itu. Anda merasa nggak ketika Anda berjuang cobaannya banyak? Ngerasa nggak? Ngerasainnya. Kadang-kadang lucu banget. Waktu nggak ada kualifikasi live, waktu nggak ada kualifikasi Royal Weekend, PBO tuh bagus. Pas ada live, pas ada Royal Weekend, ngedadak aja PBO-nya itu masalah. Ngalamin nggak? Ada aja. Nah, itu Bapak Ibu yang disebut cobaan. Gitu ya. Makanya kalau di agama saya, Tuhan sampai menegur ya. Jadi jangan kamu menganggap kamu sudah beriman kalau kamu tidak diuji. Itu kalau di agama saya Bapak Ibu. Jadi sejarahnya zaman dulu gitu, ada sahabat Nabi datang. Nabi, saya udah beriman nih. Tolong dong saya kasih kemudahan. Tiba-tiba turun ayat. Jangan berpikir kamu beriman tapi kamu tidak pernah diuji gitu. Oh iya ya Bapak Ibu. Dan orang-orang yang jadi istimewa di mata Tuhan itu ujiannya berat-berat Bapak Ibu. Ya sekali lagi mohon maaf, saya mau cerita di agama saya. Mohon maaf. Coba kisah Nabi Ayub yang sakit 18 tahun, sakit parah. Kisah Nabi Nuh yang dihianati anaknya. Kisah banyak Bapak Ibu. Cobaan itu nggak mudah. Tapi akhirnya Allah mengangkat derajat mereka. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah bergabung, berjuang bareng saya, hari ini bonus belum bagus, keluarga lagi teriak-teriak butuh uang dan sebagainya, sabar ya. Itu adalah proses Tuhan sedang menghebatkan Anda. Nah, untuk yang baru, ayo mari teruskan niat untuk belajar. Bapak dan Ibu, sampai hari ini, saya jalankan Tiansi niatnya belajar sampai hari ini. Saya gagal, saya dapat ilmu. Grup rontok dapat ilmu. Grup gede dapat ilmu. Grup ngeluh dapat ilmu. Keluarga ada masalah dapat ilmu. Saya selalu merasa ini sedang belajar. Nah, karena selalu merasa ini belajar, ya sudah, saya merasa bertumbuh aja terus-menerus Bapak Ibu. Ya. Jadi buat Anda yang pengen juga stay terus menjadi pebisnis Tiansi,
niatkan untuk belajar ya. Oke, nah Bapak Ibu ada namanya hukum kehidupan bahwa kalau kita pengen punya uang, kita harus mau korbankan waktu dan ilmu. Ya, kita harus kerja keras dengan ilmu. Ya, baru kita akan dapat uang. Ya, punya waktu doang tidak punya ilmu juga nggak jadi uang, Bapak Ibu. Kerja keras tidak pakai ilmu nggak jadi uang. Punya ilmunya nggak ngerjain juga nggak jadi uang. Tapi sebaliknya, kalau pengen punya ilmu, harus mau korbankan uang dan waktu. Ya, pengen pinter, pengen hebat, pengen jago closing, pengen jago selling, ya harus ngorbanin uang, ikut seminar, ikut training, baca buku, daftar netflix, starter pack segala macam. Dan harus meluangkan waktunya, ya. Oke. Dan kalau pengen punya waktu, harus mengorbankan uang dan ilmu. Coba Anda lihat orang-orang yang sekarang pasif income. Dulu mereka ngeluarin uang banyak, Bapak Ibu, untuk bertumbuh. Dan mereka pakai buat bayar ilmunya juga. Jadi Anda mau pilih yang mana nih? Pengen punya uang, punya ilmu, punya waktu? Nah, kalau pengen salah satu, Anda harus mengorbankan dua loh. Jadi tidak bisa pengen punya uang, tapi nggak mau ngorbanin waktu dan ilmu. Tidak bisa juga pengen ilmu, tapi nggak mau ngeluarin uang, ngeluarin waktu. Seperti malam hari ini, Anda ngeluarin uang loh, beli pulsa buat belajar bareng saya, Anda pun meluangkan waktu. Tapi insya Allah Anda jadi punya ilmu. Gitu. Besok Anda akan punya waktu. Anda ikut santai, hidup santai, karena Anda selama ini sudah ngorbanin banyak uang. Untuk apa? Untuk investasi bisnis. Ilmunya juga banyak. Pak Dede pengen tiga-tiganya gimana dong? Sejujurnya, saya ngomong apa adanya Bapak Ibu. Nggak bisa. Kalau pakai konvensional. Kecuali kalau mau waktu, uang, dan ilmu sekaligus, jadi elit majisti Bapak Ibu. Kalau Anda jadi elit majisti Bapak Ibu, Anda santai. Uangnya juga banyak, dan pasti ilmunya juga banyak. Makanya ayo, ini di konvensional susah Bapak Ibu. Kalau pengen tiga-tiganya. Apalagi ditambah sehat, susahnya minta ampun. Tapi kalau di Tiansi, asal Anda jadi elit majisti ya bisa gitu. Oke, ya. Nah ini Bapak Ibu, saya mau ngajak Anda sedikit merenung. Suatu saat nanti, Anda tidak produktif lagi loh. Beda dengan hari ini, Anda bisa melakukan banyak hal. Suatu saat Anda tidak produktif lagi. Betul apa betul? Betul nggak nih? Karena Betul. sesuatu hal, betul. Nah, coba kita berhitung. Kalau nanti pas sudah tidak produktif, berapa rencana jumlah pasif income bulanan Anda? Misal 10 tahun yang akan datang deh. Sok, berapa? Budina misal, Budina 10 tahun yang akan datang, Budina pengen punya pasif income berapa Budina? 10 juta? 100 juta? 100 juta. 100 juta ya. Amin ya. Kalau bisa 1 miliar Budina. Ya. Amin. Oke, saya ngomong 10 tahun supaya masuk akal. Kalau tahun depan siapa tahu. Aduh, Pak Dede kalau tahun depan belum deh. Ya udah 10 tahun. Oke. Nah, jika ingin mencapai pasif income 10 juta aja Budina, kalau asumsi bagi hasil perbankan itu 4%, maka Budina harus nyimpen uang, deposito atau saham, itu 3,2 miliar loh Bu. Jadi Budina bisa pasif income 10 juta per bulan, bulan depan juga bisa Bu. Asal Ibu nyimpen uang 3,2 M di bank. Gitu. Itu kalau 10 juta. Jadi kalau 100 juta berapa dong uang yang harus disimpan Bu? 32 miliar. Makanya kenapa Anda mungkin heran ya, kenapa sih orang kaya makin kaya? Ya karena dia nyimpen uang di bank. Mungkin juga dalam bentuk saham. Dia dapat duit 100 juta per bulan ditanam lagi di bank. Kebayang nggak? Jadi 32 miliarnya nambah terus kan? Penghasilannya nambah terus. Gitu. Oke? Nah sekarang pertanyaannya, Bu Dina,
Bu Dina misal, kalau nabung per bulan, mulai bulan ini, berani di angka berapa? Mulai bulan ini Bu Dina. Nabung di bank per bulan, mulai bulan ini, berani di angka berapa? Ini misalkan aja apa Ya, gimana? yang sekarang 10 bisa. juta, 10 juta. Yang sekarang bisa, bukan misalkan. Berapa ya? Eh, sekarang Yang sekarang sebulan bisa. lagi kali ya. Ya 3 juta bisa 3. 3 juta ya. Oke, gede banget loh. Nabung per 200 bulan ribu 3 aja. juta. 200.000. Oke, nggak apa-apa. 200.000 per bulan. Jadi Nah, ini saya kasih ilustrasi ya, Bu. Kalau menabung 5 juta per bulan, Bu, maka uang yang akan terkumpul 3,2 miliar itu terkumpulnya 53 tahun, Bu. Kebayang nggak? 23 juta itu, Bu. Sorry. 20 apa tadi? 200 ribu per bulan. Ya. Ini saya kasih asumsi, Ibu bisa mampu 5 juta per bulan. Maka uang 3,2 miliarnya akan terkumpul 640 bulan. Atau 53 tahun, Bu. Jadi Ibu akan punya penghasilan pasif 10 juta per bulan. Itu 53 tahun lagi, Bu, maksudnya. Itu pun kalau dari sekarang, Ibu nabung 5 juta. Berarti sekarang kan usia Bu Nina berapa? 20 ya? Usianya 22. Ya udah 20 biar gampang. Berarti Ibu akan menikmati penghasilan 10 juta per bulan nanti di usia 70 berapa tahun? 75 tahun. Mau, Bu? Kalau hidup enggak mau. Kalau masih hidup. Ini kalau 3,2 miliar. Kalau pengen 32 miliar 530 tahun, Bu. Jadi ternyata dengan cara biasa pengen punya penghasilan 100 juta per bulan itu passive income dengan nabung 5 juta per bulan, maka kita tuh akan mengalami passive income-nya 530 tahun yang akan datang. Insya Allah, Bu, mau. Saya sih nggak mau. Oke? Nah, saya sengaja menjelaskan ini supaya kita semua realistis bahwa tidak mudah passive income itu kalau menggunakan cara konvensional. Tidak mudah. Saya ngomong apa adanya. Gitu. Ya. Tapi beruntungnya kita punya bisnis ini. Daripada nunggu 540 tahun, saran saya, bertahanlah di bisnis ini dan mari lanjutkan dengan cara yang lebih baik. Mungkin kemarin ada gagalnya, kemarin ada jeleknya, kemarin banyak kendala dan tantangan dan sebagainya. Percaya aja deh, kalau jalan intiansinya mulai hari ini kita perbaiki, yuk bareng-bareng kita perbaiki, maka 2 tahun yang akan datang 100 juta mah udah pasti di tangan. Nggak usah nunggu 540 tahun. Keren kan? Ayo, mau yang 540 tahun apa mau yang setahun 2 tahun? Iya, oke. 10 juta deh, daripada nunggu 53 tahun. Ya kan? Mending sekarang kita usahain. Oke? Nah, saya mau cerita gimana caranya passive income dengan bisnis tiansi. Kita ngomong 10 juta aja dulu, ya. Toh juga nanti kalau sudah nyampe bisa dilipatkan. Oke. Nah, saya akan kembali ngingetin, nggak bosan-bosan ngingetin bahwa 95% bisnis ini dibangun dari impian dan sikap. Ini nggak bisa ditolerir. Kenapa kok sikap ini penting, Pak Dede? Karena nggak ada orang yang berjuang di bisnis ini di situasi yang ideal. Benar nggak? Coba, siapa yang jalanin tiansinya ideal? Misal, rumahnya di samping rumah Pak Luis. Misal loh ya, jadi kalau minta tolong Pak Luis pasti bisa. Di belakang rumahnya ada stokis.
Di depan rumahnya ada ruang pertemuan OPP. Ayahnya miliarder, jadi belanja produk gampang. Sekali dia ngomong, ribuan orang bergabung. Ada nggak yang kayak gitu Bapak Ibu? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Enggak. Nggak akan pernah ada Bapak Ibu. Tidak ada orang yang berjuang di bisnis ini di situasi yang ideal. Nggak ada. Sama kayak rumah tangga. Seganteng-gantengnya suami, ada kekurangannya. Secantik-cantiknya istri, ada kekurangan. Yang membuat sempurna itu sikap kita. Betul apa betul? Ini kan rata-rata udah menikah nih. Sikap kita yang membuat semuanya jadi sempurna, Bapak Ibu. Ya. Nih, apa sih yang harus disikapi sempurna? Pertama, diri sendiri. Tidak ada orang yang jalanin Tiansi sudah hebat duluan. Tahan banting, pinter, canggih. Nggak ada Bapak Ibu. Semuanya punya kekurangan. Contoh saya kekurangannya banyak sampai hari ini juga. Tapi karena belajar sikap positif, saya fokus di kelebihan saya. Bu Heni punya kekurangan, Pak Egi punya kekurangan, Pak Indra punya kekurangan. Semua orang yang membuat kita bangga terhadap diri kita karena kita mensikapi positif diri kita. Yang kedua, sikap positif terhadap Tiansi. Saya setiap hari diajak ikut MLM Bapak Ibu. Ya, dengan bilang yang lebih bagus lah, apalah gitu. Saya bilang, mana ada di dunia yang 100% sempurna. Selalu ada sisi yang kalau kita mau lihat positif ada. Itu yang disebut sikap. Ya saya beruntung di Tiansi, saya bilang punya 6 pilar yang sudah kuat yang belum tentu dimiliki perusahaan. Nah, salah satu ciri orang yang mensikapi Tiansi positif itu apa sih? Pakai produk. Jadi pengguna produk. Bangga menjadi member Tiansi, berkenalan kemana-mana sebagai member Tiansi, pede sebagai member Tiansi, itu yang disebut sikap, Bapak Ibu. Yang ketiga, sikap positif terhadap One Vision. Ayo Bapak Ibu, pakai alat bantu One Vision, pakai starter pack-nya, basic pack-nya, net-nya, majalahnya, itu yang disebut sikap positif. Gitu. Pak, Tiansi stokisnya kok jauh? Stokisnya kok A, B, C, D, E, F, G? Tidak ada stokis yang lengkap di dunia. Pasti ada plus dan minusnya. Sikapi positif. One Vision juga sama, Bapak Ibu. Sikap kitalah yang menentukan. Upline sama, Bapak Ibu. Upline Anda bukan malaikat. Downline Anda pun sama, bukan malaikat. Pak Happy, upline saya, punya kelebihan. Pak Louis punya kelebihan. Saya fokus di kelebihannya aja. Ya. Downline saya juga sama. Anda semua saya anggap sebagai leader yang hebat. Anda punya kelebihan. Ya. Terus yang terakhir, sikap terhadap kegagalan. Bapak Ibu, sejujurnya, saya masih berjuang sampai hari ini. Selling offline, selling online. Gagalnya banyak. Saya belajar live sekarang Bapak Ibu. Nge-live itu orang lain 2 jam, 3 jam. Saya baru sejam udah ngantuk. Bener, saya pernah loh ditegur Bu Yunda, saya lagi live Bapak Ibu. Saya tidur. Anda kebayang nggak? Anda lihat saya live, terus tiba-tiba, kok Pak Dede diem aja gitu. Itu tuh ketiduran Bapak Ibu. Saya pun masih belajar. Saya pengen kayak Bu Heni tuh kalau live bisa 2 jam, 3 jam tuh. Saya baru sejam tidur, ya Allah ya Rabbi. Gagal saya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa. Namanya belajar. Ya, kegagalan itu buat orang hebat adalah proses bertumbuh. Ya, ayo jangan takut gagal Bapak Ibu ya. Sikapi positif tuh. Bu Dewi bilang pelor Pak. Iya, iya Bu Dewi. Ampura maafin ya masih belajar Bu Dewi. Oke.
Oke, dan ini Bapak Ibu, saya bawa kabar baik buat Anda semua. Yang besar bisa jatuh karena sikapnya Bapak Ibu. Tapi yang kecil bisa besar karena sikapnya juga. Saya yakin dan percaya Anda orang-orang yang sikapnya selalu positif. Terhadap diri Anda sendiri, terhadap teams, terhadap One Vision, terhadap upline, terhadap kegagalan. Ya, oke, ini yang akan jadi. Saya jadi ingat omongan Pak Luis, Bapak Ibu. Coba di kaset net sikap positif sama Anda diamond berikutnya. Polis bilang apa? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, bisnis ini ngomongin sikap. Orang yang sikapnya baik pasti besar. Gitu. Tapi ingat ya Bapak Ibu, sikap itu bukan sopan santun ya. Bukan beda dengan adab. Sikap itu beda dengan adab. Orangnya bisa aja sopan, tapi kalau dia minderan, dengan Priansi dia nggak positif, dengan One Vision dia nggak positif, dengan upline nggak positif, dengan proses dia nggak positif, ya gagal juga. Karena sikap dengan sopan santun beda Bapak Ibu ya. Oke? Sikap itu cara pandang terhadap sebuah kondisi. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi, tidak ada situasi yang ideal. Saya lihat perjuangan tim Flores tuh. Dia kemana-mana jalannya dia tanah. Betul Pak Egi? Tanah, berbatu. Ideal nggak? Enggak. Tetap nggak ideal. Oh kalau gitu enak di Jakarta dong. Bapak Ibu, tanya aja ke tim saya di Jakarta. Mau kemana-mana macetnya minta ampun. Ideal nggak? Enggak. Nggak ada yang ideal. Semuanya nggak ada yang ideal. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu ada 2 poin yang saya mau sampaikan Anda semua. Goal saya adalah membantu Anda semua bisa CP rutin di minggu 1. Mau nggak? Mau nggak Bapak Ibu saya bantu jadi CP di minggu setiap bulan di minggu 1? Mau nggak? Mau. Dengan fokus selling bertahap tapi ya. Mau. Di sini udah banyak yang hebat-hebat. Belum hebat-hebat. Kita belajarnya bertahap ya. Target saya Anda semua 3.000 PP minimal. Ya boleh lebih. Tapi kalau memang baru bisanya 500, baru bisanya 1.000, nggak apa-apa ya. Nikmati prosesnya ya. Caranya nanti gimana? Saya akan ajarin Anda rutin pakai produk, karena kan kita pembisnis bukan penjual. Dan bagaimana caranya melayani pelanggan, baik online maupun offline. Supaya apa? Supaya itu nanti terduplikasi ke tim Anda. Jadi Anda pun jadi cronnya gampang. Kita punya pola dulu Bapak Ibu, ternyata kalau kita jadi CP di minggu pertama, itu jadi cronnya tuh gampang. Betul nggak? Siapa yang dulu tuh? Yang dulu konsisten cron tuh, pasti ngalamin tuh. Mereka jadi CP-nya udah sejak minggu pertama tuh. Caranya gimana? 3.000 PP udah. Walaupun sebetulnya standar One Vision sih 1.000. Tapi dia jaga-jaga. Takutnya dari grupnya belum nyampe 3.000. Jadi dia penuhi 3.000-nya. Dan saya doakan mulai bulan depan tiap Anda selalu minggu pertamanya langsung 3.000 PP ya. Amin ya. Nah ini goal saya ke Anda semua dan semoga terduplikasi nih. Anda pun sama. Anda nanti bantu grup Anda minggu pertama sudah 3.000 PP. Jadi ngapain? Jadi minggu kedua, minggu 3, minggu keempat tinggal fokus bantu grup. Udah nggak usah ngurusin selling lagi. Fokus bantu kaki 1, kaki 2, kaki 3, kedalamannya melebar gitu ya. Nah, untuk orang baru, saya kan sekarang juga menemani banyak tim baru nih. Oke. Saya bantu mereka punya 3 goals. Ya. Oke. Yang pertama, goal mereka adalah punya 100 dream. Boleh ditulis, boleh dalam bentuk dream book, dream wall, pokoknya harus punya 100. Kita back to basic. Yang kedua, mereka punya 100 daftar nama dan saya akan bantu setiap orang baru di tim saya menghabiskan 100 daftar nama. Yang ketiga, karena ini sekarang zamannya digital, Bapak Ibu, saya akan bantu fokus tim baru saya punya 100 video yang dia posting di medsosnya. Nah, ini tidak ada target hasilnya Bapak Ibu. Ini target kerja. Orang baru belum bisa ditarget hasil, betul apa betul? Betul nggak?
Buat saya Betul. orang baru yang penting ngelakuin 3 ini aja nih. Dia punya 100 dream, dia punya 100 daftar nama, nanti digarapnya bareng saya. Dia punya 100 konten. Nah, kapan dia mau ngabisin 100 namanya? Terserah dia, Bapak Ibu. Kalau sehari bisa presentasi 3 orang, ya berarti sebulan beres. Kalau sehari 1 orang, ya 3 bulan beres. Tetap oke. Sama dengan video 100 video juga. Kalau sehari bisa bikin 3 video, berarti sebulan beres. Kalau pengen sehari 1 aja, ya 3 bulan beres. Nggak apa-apa. Yang penting dia bisa beresin 3 target ini. Kalau ke orang baru. Anda pun bisa melakukan hal yang sama kalau punya orang baru ya. Bantu dia punya 100 impian, ditulis. Bantu dia ngabisin 100 nama. Bantu dia bisa bikin video. Kenapa bikin video penting? Nah, ini habisin saya ceritain. Pertama, Bapak Ibu, zaman memaksa kita sekarang harus mulai go online. Betul apa betul? Betul nggak nih? Harus mulai online. Betul apa betul? Betul. Betul, Bapak Ibu. Karena memang kebutuhannya. Memang zamannya. Saya usia sekarang 43, Bapak Ibu. Saya bukan ABG. Saya bukan Gen Z, tapi saya pun harus belajar. Gitu. Ayo, go online. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya mau agak lama ngomongin online nih. Gunakan online, konten video, untuk disebar di semua platform yang Anda punya. Di TikTok, Marketplace, Facebook Pro, Reels Instagram, atau bahkan aplikasi pertemanan. Nah, kontennya ada 2 saran saya Bapak Ibu. Terserah mau dibuat di satu akun boleh atau beda akun boleh. Atau misal ya, Instagram hanya untuk branding diri sebagai pebisnis. Misal, TikTok untuk jualan. Nah, saran saya, TikTok Anda pakai keranjang kuning, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika video Anda ditonton orang, mereka akan beli produk kapanpun mereka nonton video Anda. Tapi boleh nggak Pak tanpa keranjang kuning? Boleh aja. Silahkan. Ini sekedar berbagi cerita. Karena saya lihat banyak orang yang tidak pakai keranjang kuning pun jualannya banyak. Banyak. Ya silahkan. Nah terus sekarang itu Bapak Ibu sedang rame Facebook Pro. Ada yang udah punya belum Facebook Pro? Nah di Facebook Pro itu kita bukan berharap dapat uangnya. Kan di sana kalau kita posting ditonton jutaan orang dapat duit. Bukan Bapak Ibu. Tapi coba bayangkan kalau Anda sedang sharing bisnis atau sharing produk ditonton jutaan orang. Berapa banyak omset yang akan masuk ke dalam diri Anda? Betul apa betul? TikTok pun sama. Anda bikin video TikTok ditonton jutaan orang. Berapa banyak omset yang akan masuk ke diri Anda? Ini saya kasih contoh aja ya. Dulu awal saya main TikTok bulan Juni 2024. Waktu itu di Royal Weekend Malang diajarin sama salah satu lah orang. Dari satu video aja Bapak Ibu waktu itu saya bisa dapat omset orang pesan produk ke saya itu hampir 20 jutaan setahun yang lalu tuh. Saya sampai balesin dari pagi sampai malam itu yang nanya. Sayangnya waktu itu saya belum belajar yang namanya keranjang kuning. Jadi banyak orang yang mungkin beli ke orang lain juga tuh. Gara-gara nonton video saya. Ya. Kemarin tuh ada orang bikin video. Videonya culun banget. Emak-emak. Yang nonton 1 juta orang. Tuh gimana ya kalau dia sekalian promo teh Tiansi atau pembalut Tiansi itu yang nonton 1 juta orang. Yang komen ada 19.000 orang. Anda tahu nggak iklan Pantene yang orang Kupang? Tahu nggak? Pantene yang viral di TikTok. Itu kan videonya sederhana banget ya. Tapi yang nonton jutaan orang. Kebayang nggak sih kalau Anda juga seperti itu gitu. Karena ternyata Bapak Ibu, video itu tidak harus bagus. Yang penting konsisten posting. Ya. Instagram juga sama, pakai Bapak Ibu. Nah, ini ada yang menarik juga. Kemarin saya belajar dari tim Solo. Ternyata aplikasi pertemanan pun bisa dipakai Bapak Ibu.
Ada yang tahu nggak contoh aplikasi pertemanan? Aplikasi jodoh, aplikasi jodoh. Ada yang tahu nggak contohnya? Bigu, Apa tuh, Pak Indra? Bigu, Nah, itu. Bigu. Jadi salah satu leader di Solo, itu ketemu Tiansi lewat aplikasi jodoh. Jadi upline dia cowok, ngajakin ketemu, mau nawarin bisnis lewat aplikasi jodoh. Dan akhirnya Bu Leli Bu Leli apa Bu siapa namanya? Dan sekarang peringkatnya 3 star, Code Lion. Keren ya? Gitu. Jadi ayo, mulai sekarang bikin video. 2 bikinnya. Video bisnis sama video produk. Ya, postingnya terserah. Misal bisnis di IG saja, produk di TikTok saja, atau di Facebook terserah. Yang penting punya 2 video. Ya, bikinnya sederhana aja. Kayak saya nih. Wah, pakai handphone ini aja, pakai tripod. Pak, bisa nggak kalau tanpa tampil wajah? Saya lihat kok banyak orang yang bisa ya. Tanpa tampil wajah, tetap videonya bagus. Jadi cuma produk aja diputer-puter gitu, dia rekam, dia jelasin, mungkin produknya teh, Mooncode, kalsium. Ternyata banyak juga yang beli itu. Gitu ya. Yang kedua, nah ini Bapak Ibu, ini saya kasih sedikit masukan. Di antara Anda, saya lihat banyak yang sudah konsisten posting untuk branding diri, bukan untuk produk. Kalau produk udah hebat-hebat. Cuma kok nggak ada CTA-nya. Ngerti CTA nggak Bapak Ibu? CTA itu call to action. Jadi Anda mau mempromosikan gaya hidup, mau mempromosikan hobi, selalu di bawahnya itu ada ajakan bergabung. Menjadi pebisnis, menjadi tim Anda, menjadi partner Anda. Itu yang akan membuat orang tertarik. Misalnya kayak saya foto, saya bikin video tentang apa? Tentang sikap positif, misalnya. Di bawahnya ada tuh untuk yang pengen belajar, silahkan bisa inbox saya. Nah ini juga saya sering lupa. Yuk pakai CTA, pakai ajakan untuk menghubungi Anda. Ketika Anda share-nya bisnis, branding diri. Kalau produk saya lihat rata-rata sudah ngajak beli sih, udah bagus ya. Oke, ini online. Nah, terus online itu Bapak Ibu niatkan untuk nyari pelanggan, member dan bangun tim. Ya. Ingat Bapak Ibu, saya sering bilang, jangankan nyari member, nyari jodoh aja bisa lewat online. Jadi insya Allah Anda bakal punya tim dari Aceh sampai Papua gara-gara online. Cuma itu tadi saya bilang, ketika Anda share branding diri, gaya hidup, kinerja, agenda bisnis, selalu ada ajakan di bawahnya. Kalau bisa ada nomor WA yang bisa dihubungi. Misal Anda nih foto sedang home meeting, Anda tulis captionnya, hari ini meeting di tim Palembang. Alhamdulillah banyak bergabung. Untuk yang pengen bergabung, silakan hubungi nomor ini. Gitu Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi selalu ada CTA. Nah, itu online-nya. Sekarang kita ngomongin offline-nya. Nanti saya kasih contohnya Bapak Ibu. Nah, offline ini sekarang yang booming adalah terapi. Baik itu teraheart, Silvaris, maupun cek kesehatan pakai kuantum. Dan ini memang terbukti Bapak Ibu, ternyata memudahkan untuk closing omset. Bahkan yang bikin saya seneng, banyak di antara Anda jadi punya penghasilan operasional dari uang jasanya. Contoh ya, terapi teraheart itu setiap orang yang diterapi bayar 150.000 kan, rata-rata 100.000 lah, kan lumayan. Kalau sehari 5 orang dapat 500.000. Terapi Silvaris itu terapi totok wajah ya, itu juga banyak loh, totok wajah yang sekali terapi dapat duit 100.000. Nah, tinggal cek kesehatan nih. Cek kesehatan saya lihat masih banyak yang gratisan, benar nggak? Itu sebetulnya, kalaupun mau ditarif bagus, nggak apa-apa.
Saya pernah dengar ada salah satu grup di Bogor itu mentarif cek kesehatan itu di angka 100.000, minimal 75.000. Tapi Pak mau digratiskan, yang penting kan orangnya beli produk ya, it's okay. Cuma sayang aja kan harusnya Anda punya penghasilan juga dari jasa, ya. Oke. Dan buat Anda yang timnya jago terapi, ayo dorong makin serius. Baik terapi totok wajah dengan Silvaris, terapi kesehatan, terapi terahertz, atau kuantum. Nah, salah satu yang membuat ini kemarin Pak Happy cerita ke saya, 300%. Itu ternyata dari banyaknya orang yang punya terahertz di tim beliau, yang dibawa keliling ketemu pasien. Gitu. Jadi yang online ya tetap jalan online. Tapi ada orang-orang yang tidak online, omsetnya juga gede Bapak Ibu. Yaitu apa? Orang-orang yang buka terapi terahertz. Jadi beli satu alat, dipakai keliling nyari pasien, dapat uang jasa, dapat closing produk, dapat laba juga. Nah, tapi gini Bapak Ibu, untuk Anda yang punya tim jago terapi, jago kuantum, atau jago offline apapun, ajarin dia bisa memvideokan. Buat apa Bapak Ibu? Videonya kira-kira buat apa? Ayo, kira-kira buat apa videonya? Online. Hah? Buat di-share lagi di online. Betul, di-share di TikTok-nya dia, di Facebook-nya dia, di Instagram-nya dia, dan di-share ke rame-rame kita. Makanya Anda minta ke semua tim Anda yang punya video aktivitas bisnis, baik online maupun offline, di-share di grup WA Anda. Jadi bisa dipakai rame-rame videonya. Anggap ya. Karena dari dia rutin share video ketika terapi, baik Silvaris, terahertz, atau kuantum, itu tuh juga kan ditonton orang lain. Dia jadi punya kesempatan nyari calon pelanggan baru lewat video TikTok. Saya kan tanya ke salah satu crossland lah. Di tim dia itu yang beli terahertz kurang lebih ada hampir 100 katanya. Tim besar ya. Nah tim dia doang ada 30. Saya tanya, itu yang punya terahertz nyari pasiennya gimana bro? Dia bilang apa? Ya pakai TikTok pak. Loh gimana maksudnya? Ya di videoin pak. Nanti videonya di-share di TikTok masing-masing. Terus ada juga yang di Instagram masing-masing. Ada juga yang di story WA. Jadi itu jadi promosi pak. Oh berarti kuantum pun bisa dong di videoin. Ya bisa dia bilang. Silvaris juga bisa. Bahkan di tim dia ada yang gara-gara totok wajah Bapak Ibu. Totok wajah nih. Ada nggak yang masih ingat totok wajah? Ada nggak? Pakai Silvaris. Ada ya? Ada di tim beliau yang fokus di totok wajah saja. Itu bisa beli mobil Bapak Ibu. Dari totok wajah doang loh. Bisa beli mobil loh Bapak Ibu. Dia tidak jualan online loh. Hanya totok wajah, cuma setiap totok wajah dia videoin. Nangkep nggak? Jadi promosinya terus-terusan. Terus ada tim saya juga ahli hipnotis Bapak Ibu. Ahli hipnotis. Dia membuka terapi hipnotis untuk trauma mental. Dia rutin videokan Bapak Ibu. Ketika ada pasien, ketika curhat. Cuma memang wajahnya di blur. Dan ternyata dia pun jualan produk Tiansinya jadi terbantu dari video-video TikTok yang menyebar orang-orang yang terapi trauma healing gitu ya. Jadi yang offline pun harus online nih ya, ajarin kalau dia belum bisa. Oke, terus offline-nya gimana biar makin kenceng lagi? Bangun komunitasnya. Gimana cara bangun komunitas? Sering kumpul Bapak Ibu. Kenapa? Karena online fungsinya meluaskan jaringan Anda sampai Aceh, dari Aceh sampai Papua. Tapi offline itu menguatkan soliditas. Makanya harus sering bikin kumpul, bikin event. Nggak harus event bisnis, makan bareng lah, curhat apa ya, sharing bareng gitu.
Makin rutin, makin kuat, makin solid. Ya. Terus offline bangun project meeting atau HM. Bangun Bapak Ibu. Walaupun yang hadir cuma 2 orang, 3 orang nggak apa-apa. Ya. Karena dari situ nanti akan lahir member-member baru dan ketika Anda punya member baru, Anda rutin bikin member meeting. Syaratnya nggak usah tinggi-tinggi dulu. Misal syaratnya member doang, atau daftar doang, atau CP doang. Kan lagi bangun momentum. Ya. Dan terakhir, ayo bangun OPP Bapak Ibu. Ketika ini semua sudah jadi, insya Allah OPP-nya juga pasti ada. Ya. Yang penting ikuti langkah-langkahnya. Pokoknya mau online, mau offline, zaman sekarang videokan. Itu kesimpulannya. Ya. Karena itu yang akan membantu terpromosinya kegiatan bisnis Anda. Oke. Nah, saya Bapak Ibu sekarang juga bangun tim baru. Ada beberapa. Saya kawinkan tuh online dan offline. Misal, ketemunya di online lewat grup WA. Ya, lewat grup WA, akrab, minta nomor WA-nya, video call atau Zoom, saya jelasin Tiansi bergabung. Kalau orangnya deket, saya datengin langsung ke rumahnya, ke tempatnya. Itu yang disebut online ke offline. Betul nggak? Tapi ada juga yang dari offline ke online. Misal saya punya tim, tuh tim baru saya tuh, namanya Bu Tati. Ya saya tanya, Bu punya teman nggak di luar kota? Kalau ada, yuk kita video callan. Nah itu offline ke online namanya. Nangkap nggak Bapak Ibu? Udah nangkap belum nih? Cari orang di online, minta nomor WA, ajak video call, ajak Zoom, tawarin Tiansi, itu namanya online. Kalau orangnya bergabung, orangnya dekat kota Anda, ya ketemu. Itu namanya offline, dari online ke offline. Pak, gimana kalau orangnya jauh? Ya udah online aja terus sampai dia grupnya gede, Anda baru ke kota dia. Nah, itu namanya online ke offline. Offline ke online juga bisa. Ketemu langsung, prospecting, bergabung atau positif, minta referensi nama, kita presentasi teman dia yang di luar kota. Nah, itu namanya online. Jadi online dan offline bisa jalan dua-duanya. Ya. Oke. Solusi dari saya Bapak Ibu, supaya Anda semua CP-nya cepat, selesai di minggu pertama, ya. Yang pertama, saya ingin bantu Anda presentasi. Mau nggak saya bantu presentasi? Rutin, tiap minggu, mau nggak? Mau nggak nih? Mau nggak nih? Jadi rencananya nanti seminggu sekali saya akan bikin namanya project meeting atau co-meeting. Sebenarnya ini udah jalan sih bareng tim saya yang baru tiap Jumat malam. Sorry, tiap Jumat malam ya. Tapi nanti saya akan geser jadi Sabtu malam ya, jadi malam minggu ya. Jadi tiap malam minggu saya akan bantu Anda bikin project meeting atau home meeting secara online. Anda tinggal bawa orang aja. Tapi saran saya, orangnya yang jauh. Karena kalau yang deket mah tinggal ketemu. Benar nggak? Misal yang beda provinsi gitu, yang beda negara, beda kabupaten. Karena kalau satu kabupaten mah mending ketemu aja kan? Benar nggak? Ayo, kalau cuma naik Betul. motor masih bisa dikejar 1 jam kan mending ketemu ya? Betul nggak nih? Betul. Betul. Ya. Tapi saya menantang Anda kan membangun Indonesia. Jadi ayo dari Aceh sampai Papua, ajak ke acara ini tiap malam minggu. Ya. Oke. Yang kedua, ini saya belajar dari seorang pengusaha Bapak Ibu. Jadi dia bilang, kenapa bisnisnya jalan? Karena setiap minggu dia akan cari masalah. Kok bisa nih masalah dicari? Iya dia bilang. Karena nggak mungkin bisnis yang jalan itu nggak ada masalah. Nah daripada masalahnya muncul sendiri dan gede, tapi kita nggak sanggup menghadapinya, mending masalahnya dicari. Dicek, ada masalah nggak, ada masalah nggak, ada masalah nggak, ada masalah nggak. Nah, karena kalau kita cek berarti kan masih kecil. Nah, namanya masih kecil, masih bisa segera diberesin. Makanya Bapak Ibu, saya akan bantu Anda. Kayak gini, niatnya supaya Anda CP di minggu pertama. Anda gampang jadi crown ambassador dan sebagainya.
Saya akan bantu Anda menyiapkan waktu 1 hari untuk konsultasi ke saya tiap hari Jumat. 1 hari tiap hari Jumat. Ya, syaratnya 2. 1, Anda harus punya masalah pribadi. Karena kalau nggak ada masalah, ngapain konsultasi kan? Benar nggak? Yang kedua, Anda punya masalah di grup. Nah, karena sekarang minimal harus punya 3 kaki, jadi Anda ceritakan masalah per 1 kaki 1 masalah. Karena Anda punya 3 kaki, berarti Anda 3 masalah. Setiap Jumat cerita ke saya. Pak, saya masalahnya cuma 1 ya, nggak apa-apa lah, 1 juga. Saya nggak yakin orang berjuang di bisnis ini tidak punya masalah. Benar nggak? Benar nggak nih? Betul. Benar. Tapi kan dulu Anda bingung mau curhatnya kemana, konsultasinya kemana. Karena saya juga menyadari ya, ada banyak orang yang kalau mau curhat masalah tuh kayak malu, segan. Benar nggak sih? Benar nggak? Saya yakin Anda punya masalah gitu, tapi Anda nggak pernah konsultasi. Mungkin karena segan, benar nggak? Benar. Iya. Nah, akhirnya kan masalahnya jadi gede. Anda jadi bingung. Ya. Jadi mulai sekarang, tiap hari Jumat, saya akan tagih nih. Pak Egi, Bu Dewi, nih saya akan tagih nih. Bu Heni, Pak Dalhar, Bu Dea, Bu Tati, akan saya tagih nih. Yang ditagih apa? Pak Indra. Saya tagih masalahnya. Punya masalah apa minggu ini? Siap? Siap? Siap. Ya. Jadi tiap hari Jumat silahkan curhatin masalah. Tapi giliran ya, jangan seharian Anda doang. Kan ada banyak yang pengen curhat ke saya. Gitu. Tapi hanya Anda aja kok. Hanya front saya, front aktif saya. Yang saya kasih kesempatan tiap Jumat curhat. Ya, tiap Jumat curhat masalah. Nggak mungkin Anda nggak punya masalah. Nggak mungkin, pasti punya. Makanya saya kasih kesempatan untuk curhat tiap hari Jumat ya. Oke, jadi ini 2 solusi dari saya. Sekali lagi tujuannya supaya Anda setiap minggu pertama sudah beres CP-nya. Saya ingin melihat Anda kron. Saya akan bantu Anda presentasi one on one se-Indonesia, ajak orang. Saya akan bantu Anda pecahkan masalah yang Anda alami tiap minggu. Ya, nggak usah sebulan sekali, kelamaan. Takutnya masalahnya keburu gede. Ya, mumpung masih kecil, masih bisa dibenerin. Tapi saya nggak janji setiap masalah pasti selesai. Tapi setidaknya, kalaupun saya nggak bisa jawab, saya bisa bawa ke upline. Ya, mungkin pakai nama inisial kalau Anda tidak berkenan. Misalnya Anda curhat masalah X, saya belum mampu jawab. Saya akan cerita ke upline, Pak, ada tim kita yang punya masalah seperti ini. Kalau memang Anda tidak berkenan disebutkan namanya, saya nggak akan sebutkan. Tapi saya kan akan curhat ke upline juga, kan saya punya upline. Nanti saya minta pendapat beliau, nanti saya akan kasih tahu. Oke. Nah, supaya Anda tahu Anda di grup Anda juga ada masalah, maka Anda harus melakukan hal yang sama. Seminggu sekali, Anda cek tiap kaki grup Anda. Apa masalah yang mereka alami. Karena kalau Anda tidak ngobrol dengan mereka, kan Anda nggak tahu masalah yang terjadi di mereka. Betul nggak? Betul nggak nih? Jadi Anda buka dulu sesi tanya jawab dengan tim inti Anda di hari Rebo misalnya atau hari Kamis. Bawa ke saya hari Jumat. Nah kemudian nih alurnya. Anda hubungi kaki 1. Misal, Bu, ada masalah apa minggu ini, Bu? Sok cerita ke saya. Bla 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 bla. Oke, dapat 1. Kaki 2, Pak, minggu ini ada masalah apa, Pak? Bla 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 bla. Bawa 2. 3, 4. 3. Nah, bawa ke saya masalahnya. Plus masalah Anda. Ya. Nanti kita diskusikan bareng. Kalau saya belum mampu jawab, saya akan ambil, saya akan konsultasi. Saya akan bawa pas konsultasi ke upline. Bisa dipahami Bapak Ibu?
Bisa dipahami? Oke. Bisa. Sip. Nah, ini Nah, project meeting. Ini salah, ini nggak Jumat, harusnya nanti kita ganti jadi Sabtu malam ya. Nanti pakai Google Meet. Kenapa pakai Google Meet? Karena Google Meet itu gratis. Kenapa saya nyari yang gratisan? Supaya bisa diduplikasi. Udah mah gratis, durasinya panjang. Itu enaknya Google Meet. Dan Google Meet itu nggak usah download aplikasi. Tinggal Anda bikin linknya, Anda sebar ke grup, tinggal klik langsung videonya jalan. Beda dengan Zoom. Zoom itu orang harus download dulu. Benar nggak? Kalau nggak punya Zoom-nya nggak bisa nih. Gitu. Kalau ini kan semua orang jadi bisa. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Dua solusi ini sekali lagi niat saya membantu Anda bisa ya punya PBOCP sejak minggu pertama dengan 3.000 PP. Ayo, udah zamannya online. Manfaatin digital. Manfaatinnya untuk dua hal. Untuk bisnis, untuk produk. Pakainya video, sebar di semua medsos yang Anda punya. Offline-nya kencengin. Terapinya gaspol. Ya. Coba cek grup Anda, siapa yang jago online. Bantu dia supaya makin hebat online-nya. Ya. Kalau dia belum punya marketplace, bantu. Kalau dia belum punya TikTok, bantu. Gitu. Ada nggak yang pengen punya TikTok tapi nggak bisa bikinnya? Gampang, minta dibikinin sama orang. Kasih duit aja 200.000. Ya nggak? Kan ingat tadi, kalau pengen punya waktu harus bayar. Uang dan ilmu. Udah mah nggak bisa, diem aja, ya salah. Bayar. Pak, saya videonya pengen terkenalnya cepat. Itu yang saya nggak tahu. Faktanya ada videonya jelek juga yang nonton jutaan. Tapi memang kalau mau pasang iklan, bisa tuh videonya apapun terkenal. Terserah. Itu kan Anda yang menentukan. Ya. Jadi sekali lagi, selling online-nya gaspol. Offline-nya, ayo bantuin tim Anda. Cek dulu deh, siapa di tim Anda yang jago terapi wajah. Siapa yang jago terapi kesehatan. Siapa yang jago kuantum. Siapa yang jago teraheart. Bantu dia punya pasien banyak. Supaya dia punya uang jasa yang gede tiap harinya. Omsetnya juga jadi gede. Ya, bantu dia bikin video biar dia makin terkenal. Oke, Bapak Ibu? ya, Sip? Nah, Ini masih ada durasi sedikit. Ada yang mau nanya? Karena ini teknis masalahnya ya. Silakan mau nanya tentang online boleh, tentang offline boleh. Ada? Halo, Sin. Oh, ya Pak Dahlar, Pak Rektor, siap Pak Rektor, monggo. Makasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Malam. Eh, Pak Didi, ini kalau online saya tertarik karena sebetulnya online itu juga mengajarkan kita untuk pasif ya. Sekalinya bikin, tapi itu bisa bekerja terus. Nah, saya sudah berupaya bikin TikTok. Nah, mungkin karena saya termasuk generasi zaman dulu kurang familiar dengan semacam itu. Eh, saya bikin dua, satu yang ada keranjang kuning. Itu dilihat orang keranjang kuningnya ribuan kali tapi belum ada yang beli. Nah itu apa harganya harus diturunkan atau gimana? Saya belum tahu. Tapi mungkin Pak Dede bisa juga cek keranjang kuning saya itu apa saya kemahalan atau gimana. Terus yang kedua Pak Dede, saya sudah bikin TikTok juga yang kisah-kisah eh, kalau Bu Dewi atau mana yang hepatitis itu, yang Bu liver Risma, itu. hepatitis. Bu Risma, sorry ya. Bu Risma itu kan kisah yang kemudian repeat ordernya sering. Nah, saya juga sudah sering yang kisah nyata dari keluarga saya itu, tapi belum juga ada yang apa sampai
mengarah tanya beli. Apa ya yang kurang kira-kira supaya teknis? Ini kan soal teknis ya. Dari online yang saya buat di TikTok itu supaya closing. Karena satu kali pun belum pernah closing lewat TikTok. Paling-paling malah gini Pak Dede. TikToknya itu linknya saya buat story di WA, loh kok malah closingnya di situ. Nah gitu, gitu Pak. Iya, iya, iya. Oke. Ada lagi, Pak Rektor? Cukup? Oke, itu. Oke. Siap. Ini saya menjawab sependek pemahaman saya. Karena kalau TikTok yang jago, Bu Heni tuh. Itu jago tuh Bu Heni tuh. Nah, jadi gini, saya itu melihat kayaknya bisa jadi masalah harga padahal. Bapak coba cek orang lain yang jualan produk Tiansi yang Bapak tawarkan. Gitu. Saran saya kalau jualan online Pak, pakai keranjang kuning atau di marketplace, harganya memang harus mepet. Nggak bisa berharap laba memang. Kenapa? Karena konsumen membandingkan. Nah enaknya Bapak kan CL. Walaupun harganya mepet, sebenarnya Bapak tetap untung kan? Benar nggak? Kan potongan CL gede tuh, 20% tuh. Gitu. Oh, Nah itu bisa Bapak jual harga konsumen ngepas gitu. Bisa loh ya. Sebenarnya eh, ya dibikin ngepas pun kan untungnya tetap ada tuh Pak. Pada dia misal saya jual harga distributor boleh nggak sih gitu. Soalnya kantor tuh nyuruhnya harga konsumen Pak. Tapi kalaupun jual harga distributor tetap untung sebenarnya karena CL 20% itu loh. Apalagi kalau peringkatnya sudah CL1, CL2, CL3 kan dapatnya lebih gede lagi kan. Laba plus poin gitu ya. Yang penting jangan di bawah harga. Itu nggak boleh kalau kantor gitu. Oke, di bawah harga distributor. Yang kedua, Bapak sudah atur belum fitur ongkir gratisnya? Karena sekarang, wah, belum. nah, karena sekarang banyak orang nyari ongkir gratis. Gitu. Nah, caranya gampang, Pak. Murid Bapak pasti banyak yang jago TikTok tuh. Nah, minta diajarin aja. Atau minta diliatin. Misal dia jualannya kerudung atau baju gamis, kan sama aja polanya tuh Pak. Tinggal ganti harga, ganti gambar produk kan. Pola jualannya sama. Saya malah kepikiran padahal, ini ide saya ya. Bapak pilih murid mahasiswa-mahasiswa Bapak yang seneng TikTok, terus ajarin jadi jualan produk Tiansi. Mahasiswa padahal kan banyak tuh yang punya TikTok. Nah, mereka jadi resellernya Padalar aja, belanjanya ke Padalar. Mereka mungkin bisa jadi member Tiansi, tapi kalaupun enggak, mereka kan dapat duit dari jualan yang Bapak kasih, baik dalam bentuk laba atau apa gitu. Itu Padalar. Oke, dapat. Jadi cek ongkir gratisnya, cek harganya. Saya justru tertarik mahasiswa Padalar yang jago TikTok, ajarin TikTok marketing dengan produk Tiansi. Kenapa menarik Bapak Ibu? Karena bertiansi itu dengan medsos, duplikasi yang dahsyat dulu. Kalau kita jualan sendiri tanpa Tiansi, repot. Mau punya omset miliaran gimana caranya? Tapi di Tiansi Anda bisa jualan 1 juta, tinggal ajarin ke 1.000 orang berbeda, kan 1 miliar. Gitu. Ya. Saya lihat padahal di Facebook Pro juga main ya? Apa Facebook doang? Ya sih, Facebook Pro, cuman ya gitu, paling cuma dapat 0, berapa dolar gitu. Nggak apa-apa Pak, kan tujuannya bukan ke dapat fee-nya. Tujuannya kan untuk supaya videonya ditonton banyak orang. Gitu. Kalaupun ternyata closingnya tetap di WA ya rezekinya padahal berarti di situ. Tapi kan mereka beli gara-gara Bapak bikin TikTok juga kan? Ya, ya. Itu ya. Oke,
Terjawab apa belum? Oke, dapat Siap. 8 orang sudah siap mahasiswa yang mau saya ajari. Ada paling sekarang hari Kamis, Jumat mungkin saya kumpulkan mereka. Aduh, keren banget. 8 orang. Hah, keren. Ya. Aduh, coba ada 10 rektor yang diajak piansi bareng Pak Dalhar ya. Oke, yang lain ada yang mau bertanya tentang offline, tentang online, tentang event yang malam Sabtu, malam Minggu, tentang event Jumat curhat? Ada? Itu untuk terahertz. Anda cari 3 orang yang beli, maka Anda dapat 1. Itu maksudnya. Enak toh, jadi punya tanpa beli jadinya. Cukup? Tidak ada yang bertanya lagi berarti? Bu Tati, Pak Indra, Bu Dea, Bu Dina, Pak Egi, Bu Dewi, Bu Heni, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Cukup, Bang. Oke, simple ya. Kesimpulannya, ini saya ulangi lagi kesimpulan. Saya pengen bantu Anda supaya bisa CP sejak minggu pertama 3.000 PP. Kalau belum bisa gimana Pak? Ya udah bertahap ya. Kalau yang lain udah jago-jago ya udah selamat. Yang kedua, kita nanti ketemu tiap malam minggu ya, ajak teman tapi ingat yang jauh. Karena kalau yang dekat ajak ketemu langsung. Yang ketiga, tiap Jumat silakan curhat ke saya. Tapi harus pakai masalah, harus ada masalah. Ya, saya bisa selesaikan, saya bantu selesaikan. Kalau saya belum bisa, saya akan bawa ke upline, minta tolong saran dari beliau. Saya kira cukup, Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih banget. Mudah-mudahan ini dari awal kesuksesan kita, offline-nya jago, online-nya jago. Ya, sampai jumpa malam minggu. Semoga sekali lagi bermanfaat. Ingat, setelah kualifikasi live akan ada DHO. Ya, Anda harus lolos. Dan ini saya sedang nego dengan Pak Luis, semoga diperpanjang kualifikasi live. Jadi yang baru bisa royal bulan ini tetap bisa berkesempatan lolos. Makanya yuk bulan ini royal. Siapa tahu beneran boleh sama One Vision. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you Bu Heni, wabarakatuh. Pak Egi, Bu Dewi, Pak Dalhar, Bu Makasih, Dina, Pak. thank you, Bu Waalaikumsalam, Pak Dea, Bu Dede. Tati, thank you, Pak Indra. Oke. And for